dua versi, yaitu versi website dan versi mobile, mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada 4 September 1984. Lokasi Universitas Terbuka yang terletak di Pondok Cabe, Tangerang Selatan ini berdiri di atas lahan seluas 16 hektar. Sebagai kantor pusat layanan dan informasi, Universitas Terbuka dibangun dengan mengedepankan konsep profesional, high technology, dengan tetap menjaga lahan terbuka hijau dan suasana asri. Sebagai salah satu fakultas di Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UT mempunyai visi, misi, dan tanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan untuk meningkatkan profesionalitas dan keterampilan guru melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. FKIP UT juga ikut mendukung terpenuhinya target kualifikasi sarjana untuk guru. FKIP UT menjadi unggulan dalam menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Misi FKIP 1. Memperluas akses pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dalam bidang pendidikan secara nasional, regional, serta internasional. 2. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan dan layanan pendidikan, menjawab kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan profesional. 3. Menghasilkan dan mendiseminasikan temuan kajian keilmuan, teknologi, dan seni bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kelembagaan pendidikan. FKIP UT dipimpin oleh dekan dengan dibantu oleh para wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang keuangan dan kerumah tanggaan, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan. Untuk menjaga penjaminan mutu, FKIP memiliki gugus kendali mutu fakultas di bawah koordinasi wakil dekan bidang akademik. Di setiap prodi juga terdapat gugus kendali mutu program studi. Gugus kendali mutu fakultas ini merupakan derivat dan perpanjangan tugas dari Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Program studi yang dimiliki oleh FKIP antara lain Program Sarjana Strata 1 atau S1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD, Teknologi Pendidikan. Setiap semester, FKIP menyapa para mahasiswa dengan mengirimkan WhatsApp Blast dan juga mengadakan ngobrol pintar penuh inspirasi yang oleh FKIP diistilahkan dengan ngopi. Pada kegiatan ini, Dekanat menyampaikan program-program besar FKIP pada semester tersebut kepada seluruh mahasiswa baru FKIP. Dilanjutkan juga penyampaian informasi dan diskusi antara Kaprodi, para dosen prodi, dan mahasiswa. FKIP banyak melakukan kerjasama dengan mitra-mitra di dalam dan luar negeri. Sebagai anggota dari Forum Komunikasi FKIP Negeri, FKIP UT menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama dengan Forkom FKIP Negeri, seperti penandatanganan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, pertukaran pelajar, pertukaran dosen, lomba antar mahasiswa. Selain melakukan kerjasama dengan FKIP Negeri di seluruh Indonesia, FKIP UT juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, sekolah menengah,
Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, Provinsi. FKIP UT juga melakukan kolaborasi riset dengan NTU Taiwan, Utimara, dan lain-lain. Program Sertifikat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA UT adalah program yang dikembangkan oleh UT untuk memberikan layanan pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang atau masyarakat asing yang bukan pengguna bahasa Indonesia atau non-native speakers secara online. Tujuan yang diharapkan setelah peserta mengikuti program BIPA UT adalah mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik ragam formal maupun informal. Sasaran program BIPA UT adalah orang asing yang bukan penutur bahasa Indonesia, baik yang bertempat tinggal di luar wilayah RI maupun yang bertempat tinggal di Indonesia, berusia minimal 17 tahun, berkeinginan untuk belajar bahasa Indonesia dan dapat mengakses secara online. Portal Guru Pintar Online atau GPO merupakan forum ilmiah yang didedikasi bagi para guru dan mereka lainnya yang memiliki perhatian kepada upaya peningkatan mutu pendidikan guru dan mutu pembelajaran di sekolah. Istilah kata pintar dalam Guru Pintar Online ini memiliki arti pintu interaksi antar guru, dengan harapan bahwa media online ini bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi interaktif dalam kerangka menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. Portal GPO memberikan akses kepada guru dan pemerhati pendidikan guru untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktik baik atau best practice dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Kontribusi dapat dilakukan melalui laman dalam GPO, khususnya melalui laboratorium pendidikan dan galeri profil. Selanjutnya, FKIP UT sebagai pengelola portal ini berharap seluruh masyarakat pendidikan dapat memanfaatkan portal GPO sebagai sumber belajar dan sumber inspirasi bagi peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan inovasi dan kreativitas, salah satu kegiatannya adalah Lomba Inovasi Pembelajaran dan Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional atau LIPKMN yang sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2019. Kegiatan LIPKMN ini diselenggarakan sesuai dengan standar aturan program kreativitas mahasiswa atau PKM Direktorat Kemahasiswaan. Kegiatan ini juga melibatkan perguruan tinggi lainnya serta asosiasi profesi pendidikan setiap program studi sebagai mitra. Temu Ilmiah Nasional Guru atau TING adalah suatu pertemuan ilmiah dan agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipercayakan kepada FKIP UT untuk memperingati Hari Guru setiap 25 November sejak tahun 2009 dengan pembicara para tokoh dan praktisi pendidikan yang ahli di bidangnya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka terus beradaptasi dengan perkembangan dunia untuk kemajuan para pendidik demi terciptanya kemajuan pendidikan di negeri tercinta. Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Terbuka. Saya Profesor Dr. Uci Rahayu MSc, Dekan FKIP Universitas Terbuka masa jabatan tahun 2021-2025. Kami bangga menjadi unggulan dalam menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh sebagai visi FKIP. Saat ini, FKIP UT memiliki 12 program studi, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Program Studi S1 Pendidikan Kimia, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Teknologi Pendidikan, dan Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Dari ke-12 prodi tersebut,
3 diantaranya sudah terakreditasi A, yaitu Prodi S1 PGSD, S1 PG PAUD, dan S1 Pendidikan Matematik. Sedangkan 8 lainnya sudah terakreditasi B. Semua program studi ditujukan untuk para guru, sedangkan S1 Teknologi Pendidikan terbuka bagi non-guru. PPG merupakan program FKIP terbaru yang ditawarkan mulai tahun 2023 dan sudah terakreditasi baik. PPG terbuka bagi guru dalam jabatan dan prajabatan untuk bidang studi PGSD, PG PAUD, biologi, fisika, dan ekonomi. Mari bergabung dengan FKIP Universitas Terbuka. FKIP Universitas Terbuka menginovasi, menginspirasi, dan mendedikasikan diri untuk pendidikan terbuka dan jarak jauh yang unggul dan bermutu. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa.
Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat. Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga Universitas Terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar, bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Baik, halo, selamat siang semuanya. Apa suara saya terdengar? Terdengar ya? Dengar, Mas. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana teman-teman, kita mulai saja ya pada kesempatan siang hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:40. Untuk itu izinkan saya membuka kegiatan ini, eh, atau kita memulai kegiatan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Kaprodi, PGSD, FKIP Universitas Terbuka, Ibu Monika Handayani, Bapak Ibu dosen di program studi PGSD FKIP Universitas Terbuka,
Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang pada siang hari ini dapat bergabung di acara ngopi kita, yaitu Ngobrol Pintar Penuh Inspirasi, yang saat lagi kita akan mulai. Namun sebelum itu, izinkan saya membuka acara ngopi ini dengan sebuah pantun ya, Bapak dan Ibu. Tolong cakepnya Bapak dan Ibu, saya sudah 3 minggu bulan Ramadan, belum mendapatkan cakep. Ke pasar membeli sayur berbagai rupa, Cakep, sambil tersenyum menyapa kawan. Selamat cakep. datang rekan-rekan semua, mari belajar, raih ilmu dengan semangat dan tujuan. Terima kasih banyak. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi dengan tema Belajar dengan Arah, Memahami Mata Kuliah, Menguatkan Motivasi. Acara ini diselenggarakan oleh program studi PGSD FKIP Universitas Terbuka bagi seluruh mahasiswanya untuk menambah wawasan dan motivasi belajar secara lebih terarah. Untuk membuka acara secara resmi, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan duduk dengan sikap yang hikmat. Menempa semangat belajar.
Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, kita akan memasuki sesi inti dari webinar pada kesempatan siang hari ini, yaitu penjelasan dan pemaparan materi oleh Kepala atau Ketua Program Studi PGSD IP Universitas Terbuka, Ibu Monika Handayani MPD. Pada Ibu Monika Handayani, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD UT yang hari ini hadir di dalam Zoom meeting ini. Yang kami sayangi dan banggakan tentunya teman-teman mahasiswa PGSD yang mungkin baru ada yang maba, ada yang mahasiswa lama, begitu. Baik, Bismillah, Alhamdulillah hari ini terselenggara acara ngobrol pintar, penuh inspirasi PGSD yang pertama di tahun ini dan di semester ini gitu. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman siswa yang sudah join di sini karena ngopi ini kami sengaja bagikan supaya teman-teman ketika nanti masuki tutorial baik itu tatap muka, online ataupun tutorial webinar, teman-teman sudah ada bayangan MK mana saja nih yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama MK berpraktek, praktek dan praktikum yang polanya pasti akan berbeda dengan mata kuliah yang lainnya. Baik, saya izin share screen supaya kita waktunya bisa lebih efektif. Oke, apakah sudah terlihat? Sedikit lagi Mbak, masih loading. Oke. Ya, Sudah? sudah Mbak. Oke, saya baik. Sudah terlihat, Mas Adam? Sudah Mbak. Baik. Oke, tema hari ini sebenarnya kami terinspirasi dari tema yang diusung oleh fakultas sendiri, di mana teman-teman mahasiswa itu banyak yang masih bingung dengan adanya penerapan kurikulum baru ini, gitu. Kok mata kuliahnya ini beda-beda begitu. Yang ini ada yang cuma tuton aja sama UAS, kok yang ini UASnya saja, UAS nggak ada UASnya saja. Kok ini tidak ada UASnya, kok ini tutorialnya wajib berapa persen begitu. Jadi tema hari ini sebenarnya kami usung lebih ke belajar dengan arah memahami mata kuliah supaya teman-teman punya motivasi ketika menempuh perkuliahan di PGSD dengan skema kurikulum baru ini. Gitu. Lanjut, kami mohon izin sebelumnya ke teman-teman. Kami di sini program studi membutuhkan bantuan dari teman-teman semua, mahasiswa PGSD seluruh Indonesia, karena di tahun depan insya Allah kami akan melakukan akreditasi dan salah satu poin di akreditasi itu supaya bisa memperoleh unggul adalah sosialisasi visi misi begitu. Dan hal ini untuk akreditasi ini kenapa kami persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya ketika nanti kami bisa akreditasi unggul dampaknya juga bagus untuk teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan. Jadi kami mohon bantuannya untuk sosialisasi misi ini supaya bisa teman-teman memberikan umpan balik dari sosialisasi visi misi ini dan bisa kami tarik sebagai data dan dilaporkan dalam akreditasi. Nah, untuk visinya sebenarnya PGSD itu batasnya ada visi yang menyesuaikan dengan universitas dan juga visi keilmuan. Jadi untuk visi yang menyesuaikan dengan instansi atau institusi ini diturunkan berdasarkan visi yang sudah ada di universitas dan KIP itu sendiri, yaitu menjadi program studi unggulan yang menghasilkan pendidik pada bidang sekolah dasar melalui sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh atau PTJJ yang berkualitas dunia. Sedangkan visi keilmuan program studi untuk kepentingan akreditasi dan sesuai dengan keilmuan di program studi sendiri adalah
mengembangkan pendidikan guru sekolah dasar yang menghasilkan lulusan dengan menerapkan pendekatan ekopedagogi dan STEM dalam pembelajaran lingkup lokal global melalui sistem pendidikan terbuka jarak jauh yang berkualitas. Sorry, kita lanjut. Nah, untuk profil lulusannya sendiri, di sini kami ada 3 profil lulusan, yang 2 itu berasal dari himpunan, yaitu praktisi dan edupreneur. Dan kami, yaitu tenaga pendidik dan edupreneur. Dan kami tambahkan sendiri di sini adalah profil lulusan untuk praktisi dan konsultan pendidikan. Untuk tenaga pendidik di SD, itu seperti yang teman-teman ketahui, setelah lulus dari PGSD UT, diharapkan teman-teman memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang ada di sekolah dasar dengan dilandasi penguasaan teori yang sudah dipelajari, konsep yang adaptif serta inovatif, dan menerapkan keterampilan praktis yang diperoleh dari pengalaman kerja, serta memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, secara mandiri, dan kolaborasi untuk mengomunikasikannya secara lisan maupun tertulis. Lalu yang kedua untuk profil lulusan yaitu menjadi seorang edupreneur, yaitu yang bisa merencanakan, merancang, mengelola, dan menjalankan usaha pada bidang pendidikan seperti buka les-les dan lain sebagainya yang tentu saja harus bertanggung jawab, mandiri, berintegritas, adaptif, kompetitif, dan belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yang kami tambahkan sendiri dari program studi yaitu menjadi praktisi dan konsultan pendidikan yang mampu mengelola, mengevaluasi pendidikan dan pembelajaran, membina ekstrakurikuler, bertanggung jawab dan memahami etika profesi dengan baik di tingkat satuan pendidikan di sekolah dasar. Ini untuk profil lulusannya diharapkan teman-teman bisa menjadi salah satu dari 3 yang ditawarkan atau bisa menjadi salah 2 atau bahkan salah 3 dari yang ditawarkan setelah lulus dari PGSD-UT. Nah, ini yang kami minta mohon bantuan ke teman-teman yang hadir di sini. Silakan dapat mengisi kuesioner visi misi program studi ini pada link berikut atau bisa scan barcode gitu. Karena dari hasil umpan balik teman-teman inilah yang akan kami olah dan kami laporkan pada data akreditasi program studi di tahun depan gitu untuk pembuatannya mulai di tahun ini gitu. Jadi silakan bisa di scan barcode-nya atau bisa ditulis linknya slut.ac.id/visi misi PGSD 2026 begitu. Baik, jika sudah silakan bisa di-scan kalau yang gampang. Nanti saya akan lanjutkan untuk materinya. Oke, sudah ya. Nanti mungkin akan ditulis di kolom chat oleh Bapak Ibu dosen di PGSD, bisa mohon bantuannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, izinkan saya promosikan dulu mengenai kegiatan FKIP yang akan dilakukan di tahun ini, begitu. Dan kami harap teman-teman di PGSD bisa join karena selain mahasiswa terbanyak di FKIP, biasanya untuk kegiatan-kegiatan tersebut juga teman-teman PGSD yang paling banyak. Jadi nanti FKIP di tahun ini akan ada ICTL, ini adalah International Conference on Teaching and Learning, yang pembicaranya juga luar biasa ini dari luar negeri dan ini berbahasa Inggris, jadi bisa melatih kemampuan berbahasa Inggris teman-teman semua. Kalau teman-teman punya paper, silakan bisa dimasukkan atau punya artikel yang dulu diolah dari hasil penelitian ataupun dari Aril, silakan bisa di assign atau dimasukkan ke ICTL dan dipresentasikan dalam bahasa Inggris gitu. Untuk ICTL sendiri rencananya akan dilakukan pada bulan Juni atau Mei kalau tidak salah ya. Nanti silakan teman-teman bisa ikut bergabung. Lalu kita juga ada LIP dan juga ada lomba
internasional juga. Saya lupa menambahkan di sini. Silakan jika teman-teman ingin punya berpeluang untuk berprestasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa ikutan join LIP KMN atau yang internasionalnya gitu. Karena hadiahnya juga lumayan. Juara pertama tuh kalau tidak salah pembabasan SPP di 1 semester berjalan gitu. Jadi nanti kalau sudah ada himbauan untuk ikut LIP dan lain sebagainya, silakan bisa kepo-kepoin websitenya dan dipelajari lomba apa saja yang kira-kira teman-teman berminat di situ dan misalnya teman-teman itu merasa wah saya eh, kreatif nih di sini gitu silakan bisa didaftarkan gitu. Lalu yang ketiga itu ada Ting. Ini sama seminar, tapi kalau yang ICTL itu internasional, kalau yang Ting itu nasional. Jadi ini berbahasa Indonesia. Ini kebetulan layernya saya ambil yang tahun lalu. Untuk Ting sendiri itu di bulan November ketika Hari Guru begitu ya, untuk pelaksanaannya. Jadi kalau teman-teman punya makalah atau paper, silakan bisa dimasukkan ke Ting dan dipresentasikan atau teman-teman ingin sebagai peserta saja karena ada sertifikatnya bisa join di Zoom gitu. Selanjutnya ini juga saya izin promosikan untuk jurnal yang ada di PGSD dan juga seminar yang ada di PGSD. Kami punya pena Anda yang saat ini sedang diseleksi di Sinta. Semoga di tahun ini keluar Sinta berapa. Jika teman-teman punya Aril atau pengen mengolah data PKP dan dijadikan artikel, bisa dimasukkan ke sini. Dan juga kami punya seminar yang bisa dimasukkan teman-teman dan bisa menjadi proceeding ataupun menjadi artikel begitu. Karena biasanya kami akan bekerja sama dengan editor-editor jurnal lainnya yang memiliki akreditasi Sinta dan bisa dipublish di situ. Begitu. Ini saya menggunakan flyer tahun lalu, yang tahun ini juga akan diselenggarakan lagi, insya Allah di bulan Agustus begitu. Jadi nanti teman-teman silakan diikuti karena lumayan ada sertifikatnya dan untuk yang punya paper dan presentasi lumayan bisa terbit proceedingnya atau bahkan bisa terbit di salah satu jurnal terakreditasi Sintanya begitu. Karena sebagai portofolio teman-teman ketika nanti mendaftar pekerjaan dan juga mendaftar PPG gitu. Selanjutnya kami punya sosial media bagi teman-teman yang belum tahu sosial media kami. Silakan diikuti. Kami punya Instagram. Di situ biasanya kami membagikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di program studi ataupun yang ada di FKIP. Bahkan misalnya saja yang di nasional kami juga akan bagikan di PGSD di IG PGSD karena beberapa kegiatan seperti kemarin PKN kemahasiswaan, penelitian kemahasiswaan, kami biasanya akan share tidak hanya di grup WhatsApp yang ada di mahasiswa, tetapi juga di Instagram gitu. Nah, untuk teman-teman Gen Z nih terutama biasanya kan punya IG, silakan bisa di follow supaya nggak ketinggalan berita begitu. Dan biasanya kami kalau teman-teman itu berprestasi akan kami pajang di Instagram Prodi sebagai bentuk salah satu bentuk apresiasi kami kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah berprestasi begitu. Lalu kami juga punya website, teman-teman bisa kepo di website kami, silakan cek di link tersebut. Dan punya YouTube, nah ini yang YouTube-nya ini yang baru, karena baru lahir, jadi subscribernya masih terbatas ya, masih 15. Cuma videonya sudah sangat banyak, karena videonya itu kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang ada di baik itu di bahan ajar maupun di e-learning, kami simpan di situ supaya ada arsipnya dan teman-teman mengaksesnya akan lebih mudah begitu. Silakan bisa kepo di YouTube @pgsdfkiput. Di situ sudah banyak video-video pembelajaran yang berkaitan dengan bahan ajar ataupun dengan tutorial online ataupun dengan eh, kegiatan-kegiatan yang ada di prodi kami share di situ. Nah, ini selain itu kami juga ada seminar dan workshop prodi yang tahun ini sudah berjalan itu adalah seminar membangun karakter bangsa dan sekolah dasar. Ini membahas mengenai kekerasan yang sering terjadi di sekolah dasar dan ada sertifikatnya. Kebetulan kemarin itu mungkin mahasiswa masih belum ngeh ya ada seminar ini, jadi yang ikut baru sedikit.
Tapi sebenarnya materinya cukup menarik karena bagi yang ibu-ibu muda atau yang anak Gen Z itu relate banget dengan kehidupan yang saat ini berjalan ya, terutama mental health teman-teman sendiri begitu. Jadi nanti jika ada seminar-seminar lagi, kami mohon teman-teman bisa ikut join karena sebenarnya seminar yang kami dan workshop yang kami adakan itu buat teman-teman, bukan buat prodi, tapi sebenarnya buat teman-teman biar teman-teman kuliah di UT itu tidak hanya sebatas kuliah, tapi punya keterampilan lain dan pengetahuan lain yang nanti ketika di dunia kerja itu bisa menyumbang sih lah istilahnya untuk pekerjaan ataupun dengan kehidupan teman-teman sendiri. Kami juga kemarin mengadakan workshop penelitian mahasiswa karena kan kemarin sudah saya share juga di Instagram dan juga sudah kami share di Instagram dan juga di eh, WA Group kalau tidak salah itu mengenai adanya PKM kewirausahaan dan penelitian yang eh, di dibagikan untuk mahasiswa. Jadi kemarin itu kami buatkan workshopnya supaya ketika teman-teman menulis proposal, teman-teman ada bayangan proposal apa yang mau diajukan. Karena lumayan hibahnya itu untuk yang penelitian 10 juta maksimal, untuk yang PKM itu 5 juta. Dan saat ini juga ada beberapa PKM yang ditawarkan di Dikti, nanti mungkin akan kami share supaya teman-teman bisa ikutan gitu. Karena lumayan hibahnya dan juga nambah relasi, nambah pengalaman. Nah, kita mulai masuk ke materi. Di sini saya berikan screenshot katalog. Di sini kami berikan screenshot katalog supaya kita sama-sama belajar bagaimana membaca katalog dengan benar ya. Nah, teman-teman kan sudah punya katalog ya, baik yang cetak maupun yang mungkin diunduh di laman ut.ac.id. Sebenarnya mungkin di OSMB dan PKBJJ sudah dijelaskan cara membaca katalog dengan baik dan mengetahui ini mata kuliah apa jenisnya seperti apa begitu. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang miss mengenai hal ini. Jadi di sini kami sampaikan lagi bagaimana cara membaca katalog dengan baik dan benar gitu supaya teman-teman bisa menjadwalkan atau mengatur strategi ke depannya mau seperti apa satu semester ini atau semester depannya sudah ada persiapan apa untuk menghadapi mata kuliah ini gitu. Nah, untuk katalog selain visi misi yang kami share itu ada beberapa katalog eh, kurikulum, kurikulum yang di situ ada jenis kode program studi dan juga penjelasan mata kuliah dan kode bahan ajar yang digunakan. Lalu karena PGISD itu adalah paket arahannya adalah SIPAS, yaitu sistem paket, maka sistem arahannya itu dalam satu semester itu ditentukan harus ada yang untuk SIPAS semi di TTM-kan atau ditutorialkan secara TTM atau tutorial webinar. Jadi nanti teman-teman cek, teman-teman kemarin mengambil SIPAS apa, karena ada SIPAS plus, SIPAS semi, dan juga non SIPAS. Nah, untuk yang SIPAS semi biasanya akan ada kode T seperti ini, yang artinya dalam proses pembelajarannya teman-teman itu diarahkan untuk melakukan tutorial webinar, tutorial tatap muka begitu. Jadi bukan tutor lagi. Tapi untuk mata kuliah yang tidak memiliki kode T seperti ini, itu biasanya akan diarahkan untuk ke tutorial online. Sementara teman-teman yang jadi ada dua apa namanya kolom di sini, baris pertama dan baris kedua. Untuk baris kedua itu hanya penjelasan kode T yang ditutorialkan atau kode WT. Kebetulan di sini saya tidak ada contoh yang kode WT. Jadi ada satu lagi namanya WT, wajib tuton, untuk mahasiswa yang SIPAS penuh. Nah, untuk mahasiswa SIPAS penuh ini, karena semuanya diambil secara tutorial tatap muka, maka dalam satu semester itu akan ada tutorial yang mata kuliah yang harus diambil atau ditawarkan layanan tutornya gitu. Nah, ini kodenya WT. Untuk di katalog biasanya sudah ada kodenya, nanti dicek mata kuliah mana yang kodenya WT. Lalu selanjutnya di sini
di bagian kiri itu ada kode dan mata kuliah. Beberapa kode itu memang kode mata kuliah berbeda dengan yang sebelah sini, kode bahan ajar. Mengapa berbeda? Karena bahan ajar yang digunakan masih bahan ajar yang lama. Meskipun materi atau keluasan topiknya itu sama sebenarnya. Cuma kami sedang mempersiapkan bahan ajar baru yang masih dalam proses penulisan dan pencetakan. Jadi nanti ketika bahan ajar baru itu sudah rilis, biasanya untuk bahan ajarnya nanti akan diupdate kodenya menjadi kode yang sesuai dengan kode mata kuliah. Nah, untuk saat ini nanti dicek di katalog masing-masing apakah akan ada perubahan dari kode bahan ajar dan kode mata kuliahnya. Jikapun memang tidak sama, itu tidak masalah gitu. Karena bahan ajar yang digunakan itu esensi materinya itu masih sama dengan eh, kode mata kuliah yang ditempuh gitu. Misalnya saja di sini untuk SPGK 104 yaitu pendidikan olahraga itu bahan ajar yang digunakan adalah PDGK 4208 yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Sementara untuk yang literasi SPGK 4105 literasi karakter dan kepramukaan bahan ajar yang digunakan sudah SPGK 4105 artinya ini bahan ajar yang sudah baru gitu. Tapi nanti teman-teman cek saja, jadi tidak masalah ya jika ternyata bahan ajar yang diterima itu kodenya berbeda atau bahkan judul mata kuliahnya berbeda. Sebentar. Oke, lalu setelah itu teman-teman cek lagi di bagian kolom keterangan kedua, ke pertama ini itu ada kode BP. BP dan ada kode mungkin BP Pro, BW, BWO. Untuk kode BP artinya itu mata kuliah berpraktek. Artinya mata kuliah ini punya skema 40% UAS dan 60% tutorial, layanan tutorial. Jadi mata kuliah ini ada UASnya, tetapi teman-teman juga harus aktif di layanan tutorialnya, begitu. Nah, setelah itu teman-teman cek kembali di sini setelah keterangan ini yang teman-teman cek bahan ajar, teman-teman geser ke waktu ujian. Di sini sudah ada waktu ujian. Di sini ada penjelasan angka Romawi 2 dan titik 4. Yang artinya kalau 2.4 ini, 2 yang di depan itu adalah hari ujiannya. Hari kedua, jam keempat ujiannya. Untuk yang pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang bahasa Inggris berarti karena 2.2 hari kedua, jam kedua ujiannya. Begitu. Nah, ini yang perlu teman-teman cermati. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman cermatinya paket semester dari semester 1, 2, dan 3. Begitu. Ini untuk paket semester 1 itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mata kuliah dengan bobot yang berbeda. Berarti dalam satu semester ini harus muncul di nanti ketika ujian di KTPU-nya teman-teman. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk kurikulum PGSD sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman cek di katalog itu ada kode 11A untuk yang pre-service dan kode in-service 118. Yang di katalog ini yang saya contohkan, ini kode 118 atau yang sudah atau yang dinamakan in-service dan bedanya itu adalah mahasiswa tersebut sudah menjadi seorang guru begitu atau sudah menjadi tenaga pendidik di SD. Dan untuk mahasiswa dengan yang 118 ini, nanti mata kuliahnya akan sedikit berbeda dengan mahasiswa yang benar-benar fresh graduate, belum menjadi tenaga pendidik di SD, dengan beberapa mata kuliah pendukungnya yang
cukup berbeda karena untuk mata kuliah yang 118 ini berarti hanya dimantapkan saja kemampuan mengajarnya. Sedangkan untuk mata kuliah di program studi di mahasiswa yang 11 ini, 11A ini berarti mahasiswa tersebut belum mengetahui bagaimana lingkungan mengajar di sekolah dasar itu seperti apa dan bagaimana praktek mengajar. Jadi ada beberapa mata kuliah seperti mikro yang teman-teman harus membuat RPP dan praktek mengajar di situ. Lalu ada pengenalan lapangan persekolahan di mana teman-teman itu melakukan observasi lingkungan sekolah dan nanti ada praktik mengajar yang dilihat oleh guru kamu. Ini yang membedakan untuk mata kuliah yang berprakteknya gitu. Sementara untuk yang eh, daljabnya sendiri adalah mata kuliah PKM dan juga MBS atau manajemen edukasi sekolah. Sementara untuk tugas akhir programnya ini juga berbeda. Untuk mahasiswa pre-service atau yang kemarin tidak ada SK mengajar, itu yang ditawarkan adalah ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah. Sedangkan untuk mahasiswa in service atau yang sudah menjadi guru, yang ditawarkan adalah skripsi PKP atau yang biasa dikenal laporan PKP atau PTK atau aliran artikel ilmiah begitu. Jadi terdapat perbedaan, tapi intinya seperti ini. Perbedaannya hanya di mata kuliah tersebut saja untuk yang kurikulum PGSD 11A, pre-service atau prajab, dan kurikulum 118 atau PGSD in service atau daljab. Lanjut, nah sekarang kita masuk ke mata kuliah pilihan. Karena adanya penerapan kurikulum baru, jadi ada beberapa mata kuliah pilihan yang teman-teman diminta untuk mengambilnya dan harus diambil. Karena kalau tidak diambil nanti SKS tempuhnya itu tidak akan memenuhi untuk yudisium begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman cek sekarang di LKM, teman-teman itu sudah mengambil mata kuliah pilihan semuanya atau belum? Karena ada beberapa yang ternyata karena penyetaraan tersebut ada mata kuliah pilihan yang belum diambil dan harus diambil di semester depannya lagi. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini sebenarnya ada di semester 5 dan masing-masing itu adalah 3 SKS yang diambil hanya 2 dengan total mata kuliah pilihan adalah 6 SKS begitu. Oke. Oh, sorry. Untuk mata kuliah pilihan ini adalah mata kuliah yang mendukung profil lulusan di program studi begitu. Jadi ada sekitar 7 mata kuliah pilihan yang ditawarkan dan mata kuliah pilihan ini bukan berasal dari program studi PGSD tetapi yang ditawarkan di program studi lainnya seperti pendidikan bahasa Indonesia untuk keterampilan menulis, pendidikan lingkungan hidup itu di eh, pendidikan biologi, penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif itu ada di FISIP, pemberdayaan masyarakat di Prodi Pariwisata, psikologi komunikasi dan komunikasi sosial bermedia juga ada di FISIP, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Budaya. Jadi nanti teman-teman yang sekarang atau sedang menempuh semester 5, pastikan teman-teman itu memilih 2 mata kuliah pilihan dengan total 6 SKS. Begitu. Terserah mau keterampilan menulis, mau metode penelitian, mau pemberdayaan, atau mau psikologi. Tetapi nanti perlu dicek karena ini mata kuliah di luar program studi, apakah ini mata kuliah biasa atau mata kuliah berpraktek atau praktek. Yang setahu saya itu mata kuliah yang praktek adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi mata kuliah ini seperti teman-teman itu KKN di suatu desa, nanti dilaporkan dan ada tutorial webinarnya dengan dosen karena skemanya itu hanya TTM dan web begitu. Dan untuk yang pemberdayaan jam ujiannya memang 99 karena mata kuliah praktek jadi tidak ada UASnya, hanya berdasarkan dari kegiatan praktek yang dilakukan dengan laporan begitu. Sementara untuk mata kuliah lain itu ada jam ujiannya, artinya mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah umum atau mata kuliah berpraktek. Setahu saya juga untuk mata kuliah berprakteknya kemungkinan itu di metode
penelitian dan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi nanti dicek di katalognya masing-masing. Mata kuliah pilihan ini apakah mata kuliah biasa yang ditawarkan umum dengan persentase penilaian yang seperti biasa, Tuton itu menyumbang 30% ketika teman-teman itu bisa mencapai UAS 30, atau ini mata kuliah praktek. Kalau mata kuliah praktek berarti untuk yang pemberdayaan full tidak ada UASnya, dan untuk mata kuliah berpraktek berarti bobotnya itu untuk tutorial 60% dan untuk UAS itu 60%. Selanjutnya, oke, sekarang kita ke mata kuliah berpraktek. Jadi untuk PGIC sendiri ada mata kuliah berpraktek, praktek, dan praktikum. Untuk yang berpraktek, ini ada sekitar 5 mata kuliah yang tersebar di seluruh di beberapa semester, semester 5, 1, 6, dan 8. Begitu. Nanti dicek di katalognya masing-masing. Untuk mata kuliah ini berarti ada treatment yang diberikannya berbeda, yaitu mata kuliahnya ini harus diikuti teman-teman, baik itu di tutorial dan teman-teman mengikuti UAS. Tidak boleh salah satu. Jadi harus ikut UAS juga selain tutorialnya gitu. Karena jika salah satu teman-teman tidak mengambil, maka nilainya pasti akan dijamin tidak lulus, biasanya E, begitu. Nah, untuk yang pendidikan olahraga ini ada di semester 1, jam ujiannya 1.3. Untuk literasi kepramukaan ada di semester 1 juga, artinya sekarang masuk semester 1, berarti siap-siap untuk mengambil dua mata kuliah berpraktek ini. Lalu di semester 5 nanti ada pembelajaran tematik terintegrasi. Lalu di semester 6 akan bertemu dengan penanganan anak berkebutuhan khusus, dan di semester 8 itu akan ada mata kuliah bimbingan konseling di SD. Itu. Lanjut, ini ketentuannya untuk mata kuliah berpraktek di SD. Jadi, untuk pendidikan olahraga di SD, nanti teman-teman lihat modulnya, itu ada 9 praktik yang sesuai dengan modulnya. Pilih 5 saja, dan nanti biasanya itu permintaan dari dosennya atau permintaan di perkuliahannya itu teman-teman melakukan praktek untuk pendidikan olahraga ini. Praktek yang dipilih itu 5, nanti divideokan untuk yang tutor, dan 2 divideokan, linknya ditaruh di tugasnya, dan dikumpulkan di tugas 1, 2, dan 3. Setelah itu untuk yang literasi itu juga akan ada tugas 1, 2, 3 mengikuti e-learning atau si layarnya yang dikumpulkan di sesi 3, 5, dan 7. Ini biasanya tugasnya berupa wawancara atau pengamatan di sekolah dasar mengenai kegiatan pramuka ataupun karakter yang ada di sekolah dasar itu seperti apa anak-anaknya, dan dilaporkan begitu. Nah, biasanya nanti teman-teman harus melaporkan nanti di tugas 1, 2, atau 3. Nanti dicek di tugas tutorialnya. Lalu ada tematik integrasi di SD, ini juga sama. Karena ini pembelajaran tematik, jadi sebenarnya diminta teman-teman untuk mempraktekkan dan juga membuat RPP pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik, dan dinilai melalui APKG oleh teman sejawat, dan direkam lalu diupload, linknya ditaruh di tugasnya, dan biasanya dilaporkan di tugas 3 untuk yang videonya. Sementara untuk RPP dan penilaian APKG-nya kemungkinan di tugas 1 dan 2. Nanti dicek untuk penugasannya ketika kelas tutorialnya sudah mulai berlangsung ya. Lalu ada PABK atau penanganan anak berkebutuhan khusus, ini juga sama di tugas 1, 2, 3, di sesi 3, 5, 6, 7, di sesi 3, 5, dan 7. Biasanya juga tugas-tugasnya itu mengenai pengamatan, laporan kegiatan, atau observasi dari hasil kasus-kasus tertentu yang ada di sekitar mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, silakan dicermati dan ditulis dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan tugas berpraktek ya. Jadi untuk mata kuliah ini benar-benar harus teman-teman
lakukan sendiri, dipraktekkan sendiri, begitu tidak hanya mengambil dari website ataupun secara teori saja, tetapi memang harus dipraktekkan begitu. Dan yang terakhir ada bimbingan konseling yang ada di semester 8. Ini juga sama. Jadi karena sekarang guru diminta untuk bisa menyediakan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar, jadi teman-teman itu bisa mempraktekannya di langsung di sekolah dasar jika yang sudah punya kelas ataupun melalui pengamatan dan dilaporkan begitu. Itu nanti ada di tugas 1, 2, 3 di sesi 3, 5, dan 7. Gitu. Nanti dicek di kelasnya masing-masing dan teman-teman harus aktif di tugas tutorialnya supaya tidak miss. Dan perlu teman-teman ketahui juga sudah ada skema baru untuk penilaian pada mata kuliah berpraktek khusus untuk Tuton karena yang TUET kan dalam setiap hari TUET ya. Kalau untuk Tuton mungkin nanti teman-teman akan kaget ketika diskusinya, bentar ya. Oke. Jadi nanti teman-teman untuk Tuton jangan kaget ketika diskusinya itu kok tidak bisa dinilai atau diskusinya itu bentuknya aneh begitu. Diskusi dan kehadiran itu nanti dihitungnya atau dinilainya di tugasnya gitu. Jadi diskusi 1, 2 itu nanti akan dinilai di tugas 1 gitu di sesi 3. Begitu pula diskusi yang ada di sesi 4 atau dan 5 itu biasanya akan dinilai di sesi 5 di tugas 2. Dan diskusi 6, 7 itu akan dinilai 6, 7, 8 atau 6, 8 itu akan dinilai di tugas 3 di sesi 7 gitu. Jadi diskusinya tetap dinilai, jadi teman-teman himbau tetap aktif diskusi dan tugasnya, tetapi penilaiannya itu gabung dengan penilaian tugasnya. Begitu. Ini khusus untuk yang mengambil tutorial online. Dan perlu diketahui juga di semester ini untuk mata kuliah berpraktek itu nanti akan ada tutorial webinarnya banyak 3 kali. Jadi diharapkan teman-teman aktif di tutorial webinar karena penilaiannya dilihat juga untuk penilaian prosesnya untuk mata kuliah berpraktek. Itu. Lanjutnya kita masuk ke mata kuliah praktek di PGSD. Untuk mata kuliah praktek di PGSD itu ada 4 dan ini gabungan sebenarnya dengan mahasiswa untuk kurikulum reservis dan in-service. Oh ini belum saya edit, mohon maaf. Jadi, oh sudah nih, sudah. Untuk mata kuliah pertama yaitu metode penelitian dengan bobot 3 SKS itu tidak ada ujiannya ya untuk mata kuliah berpraktek kodenya itu 99 jadi tidak ada UASnya. Ini ada di semester 7. Nah, ini semester 7 ini mulai istilahnya mulai padat ya. Jadi bagi teman-teman yang menempuh semester 7 mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya jadwal jadwal belajarnya karena di semester 7 itu ada sekitar 2 mata kuliah praktek dan sorry 2 mata kuliah praktek iya ada 2 mata kuliah praktek di semester 7 begitu. Dan mata kuliah prakteknya itu biasanya meminta teman-teman untuk menghasilkan baik itu proposal maupun laporan. Nah, khusus untuk yang di metode penelitian nanti teman-teman diminta untuk hasil akhirnya adalah membuat proposal penelitian sebagai ancang-ancang ketika teman-teman masuk di semester 8 dengan menempuh skripsi PKP atau ARIL, teman-teman sudah ada bayangan mau meneliti tentang apa dan tinggal ambil data saja begitu. Untuk mahasiswa preservis yang kan kode 11A itu ada 2 mata kuliah praktek yaitu pembelajaran mikro dan pengenalan lapangan persekolahan di mana untuk pembelajaran mikro itu di semester 4 dan PLP itu di semester 7 dengan bobot yang berbeda. Untuk mikro itu 2 SKS dan PLP itu 4 SKS. Dan ini akan ada hasil akhirnya juga khusus untuk mikro yang saat ini membludak pesertanya karena kami harus men-set 1.500 kelas untuk mikro. Teman-teman mohon nanti
dipelajari lagi panduan mikronya dan juga dipahami tugas-tugas apa saja yang harus dikumpulkan di pembelajaran mikro. Lalu untuk mahasiswa in-service, bentar ya, nggak ada. Oke, lanjut. Untuk PKM sendiri, untuk pemantapan kemampuan mengajar, ini untuk mahasiswa in-service 118, ini ada di semester 7. Jadi, kalau di pre-service itu PLP, kalau di in-service itu PKM, begitu. Eh, Nanti ini juga sama, hasilnya kalau tidak salah teman-teman bikin RPP dan juga dipraktekkan dan juga melaporkan hasil dari praktek mengajarnya. Itu. Sekarang kita masuk ke penjelasan masing-masing mata kuliah praktek. Jadi untuk metode penelitian ini dengan hasilnya proposal itu hanya bisa ditempuh melalui Praton sama dengan Aril. Jadi ini hanya bisa diskemakan Praton, artinya teman-teman harus ikut uh, praktek tutorial online-nya atau di e-learning dengan tutorial webinarnya sebanyak 4 kali. Nah, tutorial webinar ini teman-teman harus hadir dan juga dibimbing oleh tutor. Jadi tidak bisa ancang-ancang di webinar keberapa baru masuk atau tiba-tiba ujuk-ujuk ngumpulin proposal. Itu biasanya tutor atau dosennya itu tidak berkenan kalau teman-teman tidak aktif sama prosesnya. Karena memang metode penelitian ini merupakan mata kuliah yang mensyaratkan pembimbingan. Dan satu kelasnya itu hanya 15 dan tugasnya itu ada 4. Untuk tugas 1 sampai 3, berarti tugas 1, 2, 3 itu bobotnya 60%. Jadi jangan sampai miss tidak menggunakan tugas 1, 2, 3. Sementara untuk tugas 4 dengan bobot 40% itu hasilnya proposal penelitian pendidikan atau PTK begitu. Nanti kalau yang teman-teman pengen ngambil PKP di semester 8-nya, skripsinya PKP atau ngambil ARIL, berarti untuk yang ngambil PKP itu nanti diharapkan proposalnya bentuknya PTK. Sementara untuk teman-teman yang pengen ngambil ARIL, itu nanti bisa proposalnya itu penelitian pendidikan gitu. Nanti disesuaikan aja dan didiskusikan dengan tutornya supaya ada gambaran mau seperti apa tugas akhir programnya. Gitu. Untuk kelulusannya ini C, jadi saat ini masih C, tapi kemungkinan di semester depan itu akan naik menjadi B. Gitu. Jadi diharapkan teman-teman bisa dengan sebaik-baiknya mengikuti perkuliahan ini dan menghasilkan proposal yang bisa mendukung untuk penyusunan TAPS-nya di semester 8 begitu. Dan ini belum ada plagiasi ya teman-teman. Plagiasinya itu mungkin hanya sebagai apa sih ya sebagai gambaran ketika teman-teman mengambil PKP atau ARIL, oh saya plagiasinya segini gitu. Tapi tidak berpengaruh ke penilaian, tapi hanya sebagai gambaran teman-teman supaya nanti ke depannya ketika di semester 8 saya bisa nurunin plagiasi saya. Gitu. Kita lanjut sekarang ke pembelajaran mikro, yaitu 11A. Ini disediakan juga layanannya secara TTM, TLEP, atau Praton. Kalau yang metode penelitian itu hanya Praton, tapi kalau yang mikro ini bisa TTM, tutorial tatap muka, atau TUEP, atau mau ngambil yang online aja, tutorial tatap muka. Dengan TUEP-nya itu sekitar 4 kali untuk yang tuton. Ini ada 16 aktivitas belajar, sekelasnya 15 orang mahasiswa, tugasnya juga ada 4, tugas 1 sampai 4, tapi bobotnya berbeda. Kebetulan tugasnya itu satu itu terbagi menjadi 1 AB, 2 AB, 3 AB, 4 AB. Begitu. Jadi nanti teman-teman cek di bagian pendahuluan yang ada di e-learning maupun di panduan juga sebenarnya sudah ada di layar. Itu ada penjelasan berapa persen penilaiannya dan teman-teman itu harus mengumpulkan seluruh tugas-tugas yang diminta. Karena jika miss salah satu saja nilainya itu tidak akan maksimal. Gitu.
Nah, untuk mikro ini sendiri adalah mata kuliah yang mensyaratkan teman-teman untuk membuat RPP atau modul ajar dan dipraktekkan dengan diobservasi oleh teman sejawat. Dan teman-teman diharapkan juga merekam praktek mengajarnya untuk dilaporkan di pembelajaran mikro ini. Begitu. Nah, untuk kelulusannya ini lebih tinggi dari metode penelitian yaitu B. Gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman itu rajin mengumpulkan tugas-tugas yang diminta, itu insya Allah nilai B ini akan mudah gitu. Karena ini mata kuliah praktek yang biasanya melihat proses pembelajarannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada PLP atau pengenangan lapangan persekolahan. Ini khusus yang 11A ya, masih 11A. Ini sampai saat ini masih ditempuh melalui Praton atau praktek tutorial online. Yang tutorial webinarnya nanti ada 4 kali, entah itu di aktivitas belajar yang mana, nanti dicek di sesi belajarnya, yang karena ini ada 16 aktivitas belajar dengan satu kelasnya itu 15 mahasiswa. Nah, khusus teman-teman yang mengambil PLP, karena mata kuliah ini mensyaratkan teman-teman melakukan observasi ke SD, lalu praktek di SD dengan dilihat oleh guru pamong, maka kami mintakan untuk teman-teman yang akan mencari sekolah mitra atau sudah belum yang misalnya belum memperoleh sekolah mitra bisa didiskusikan dengan UT daerah. Atau jika yang sudah punya sekolah mitra, misalnya dari kenalan bapak ibunya atau kenal saudaranya, silahkan eh, bisa mengisi link tersebut untuk membuat surat pengantar gitu. Istilahnya kita kulo nuwun atau kita permisi dulu lah ke sekolah tersebut supaya teman-teman ketika praktek di situ diakui oh iya benar dari mahasiswa UT dan ini untuk bagian pendidikan teman-teman juga begitu. Jadi nanti silakan ini link ini sebenarnya ada di bagian pendahuluan yang akan ditempel di layar maupun di e-learning, silakan di-download dan diisi supaya eh, kami bisa memproses untuk surat pengantar mitranya yang akan teman-teman bawa ketika ingin observasi atau ingin praktek mengajar di SD tersebut begitu. Dan mata kuliah ini kan memang mensyaratkan teman-teman itu untuk mengajar di sekolah, mengajar siswa secara secara langsung ya. Setelah teman-teman belajar mata kuliah mikro yang ngajarnya itu teman sejawat, jadi ngajar teman-teman sesama teman-teman mahasiswa lain. Nah, khusus untuk PLP ini nanti teman-teman akan mengajar secara langsung bagaimana siswa SD itu seperti apa gitu. Jadi ngajarin mereka secara langsung. Sehingga kami juga butuh guru pamong. Nah, ini kalau nanti teman-teman sudah dapat suratnya, surat mitranya dan di apa namanya disertakan ketika teman-teman izin ke SD, teman-teman mintakan juga ke kepala sekolahnya dengan bahasa yang santun dan sopan eh, untuk guru pamong yang ditugaskan itu guru pamong yang kelas berapa begitu. Karena nanti guru pamong ini eh, akan kita mintai untuk eh, menilai dari praktek yang teman-teman lakukan, praktek mengajar itu. Dan diharapkan teman-teman juga memberikan link ini data supervisor ke guru pamong karena ada istilahnya sedikit honor untuk guru pamong atas kerjasamanya membimbing teman-teman selama praktek mengajar di sekolah dasar begitu. Nah, untuk yang PLP ini tugasnya itu tugas 1 sampai 8 dengan bobotnya yang berbeda-beda masing-masing tugasnya. Lalu eh, memang tidak ada UAS, tetapi yang seringnya miss di sini. Nanti di tugas 8 itu adalah ujian lisan. Ujian lisannya gimana, Bu? Ujian lisannya teman-teman masuk ke link MS Team atau link Zoom. Di situ nanti akan diwawancarain atau ditanya-tanya oleh dosennya. Sebenarnya hanya konfirmasi sih dari laporan yang sudah teman-teman buat di tugas 7 gitu. Dan ujian lisan ini bobotnya 30%. Kalau yang laporannya bobotnya sekitar 20% di tugas 7. Dan nilai kelulusannya adalah B. Gitu. Jadi jangan sampai miss di ujian lisannya karena grogi atau karena apa begitu. Teman-teman harus
berani mengutarakan pendapat, berani berargumen dengan dosennya, karena sebenarnya laporannya kalau sudah teman-teman buat, otomatis biasanya bisa jawab karena laporannya laporan teman-teman buat sendiri, jadi tahu isinya apa gitu. Lanjut sekarang kita ke PKM. Untuk yang PKM ini disediakan layanannya itu semuanya, jadi TTM Tuweb dan juga Tuton. Untuk pratonnya Tuwebnya itu 4 kali dengan satu kelas 15 orang, tugas 1 sampai 8, dan ini beda-beda bobotnya, dan mata kuliah ini meminta teman-teman buat 14 RPP. 10 RPP untuk latihan di sekolah, 2 RPP lagi untuk simulasi dan 2 RPP untuk ikut ujian PKM gitu. Jadi di setiap tugasnya itu biasanya minta upload RPP dan APKG atau alat penilaian kompetensi mengajar gitu. Nanti dicek di panduannya sudah diterima, dan di sini teman-teman itu harus punya data untuk Temas Jawa Senior, dan ada linknya yang kami tempel di pendahuluan. Silakan karena dari link tersebut kami akan memberikan sertifikat kepada teman sejawat senior yang sudah membantu proses atau simulasi praktik mengajar teman-teman di sekolah. Tuh. Nah, untuk laporan akhirnya nanti ada di sesi 8, ujian prakteknya itu di sesi 7, dan untuk praton atau kelas tuton itu akan ada tuweb di sesi 1, 3, 5, dan 7. Untuk kelulusannya adalah minimal B. Oke, kita masuk ke tugas akhir program skripsi. Sebenarnya ada satu mata kuliah lagi, belum saya input di sini, yaitu mata kuliah praktikum IPA, yaitu adalah mata kuliah praktikum di mana ada di semester 6. Jadi tidak ada UASnya, tapi mata kuliah tersebut mensyaratkan teman-teman melakukan praktikum atau eksperimen. Bukan siswa, tapi teman-teman sendiri yang praktik percobaan IPA begitu. Dan di situ ada 9 laporan kegiatan praktikum yang harus dikumpulkan, yaitu eh, untuk LKP bimbingannya 9 dan 4 LKP atau laporan kegiatan praktikum yang mandirinya itu 4. 2 untuk fisika, 2 untuk praktik biologi. Itu jadi total ada 13 laporan yang dikumpulkan, dan itu dikumpulkan di setiap sesi begitu. Untuk yang e-learning dan juga si layar itu di setiap sesi. Sesi 1 nanti ada daftar praktikum yang diminta untuk dikumpulkan, sesi 2 sampai sesi 7, dan di sesi 8 itu adalah pengumpulan laporan akhir atau laporan keseluruhannya. Jadi hasil dari laporan kegiatan praktikum dari sesi 1 sampai sesi 7 digabung dan diupload di sesi 8 begitu. Karena ada penilaian 30%-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke mata kuliah akhir program skripsi atau TAPS. Untuk mata kuliah TAPS ini memang ada perbedaan untuk mahasiswa in-service 118 yang sudah menjadi tenaga pendidik dan mahasiswa pre-service 11A yang belum punya SK mengajar gitu. Untuk mata kuliah yang ditawarkan TAPS ini untuk yang kode 118 adalah ARIL atau PKP dengan di semester 8 dan tidak ada UAS begitu. Sementara untuk mahasiswa pre-service ini yang ditawarkan adalah ARIL, artikel ilmiah atau ujian komprehensif tertulis atau UKT. Yang UKT ini ada ujiannya. Nah, karena ujiannya ini yang penentu syarat kelulusannya gitu. Nah, untuk jam ujiannya itu 0,2 gitu. Dan ini ada di semester 8 TAPS-nya. Jadi teman-teman, saat ini kami sudah melihat untuk yang pre-service itu sudah ada yang akan menempuh UKT di semester ini. Dan UKT ini biasanya hanya ditawarkan praton saja dulu, jadi hanya tuton saja. Lanjut, ini untuk ketentuannya, jadi untuk ARIL mungkin teman-teman sudah memahami ya, konsep ARIL itu seperti karil yang di Kurla, tapi ganti nama menjadi artikel ilmiah, di mana teman-teman itu membuat artikel dari hasil penelitian
pendidikan atau PKP, laporan PKP yang dengan batas plagiasinya itu adalah 30% dengan kelulusannya adalah C. Sedangkan untuk skripsi atau PKP itu teman-teman diminta membuat laporan PKP atau PTK, aktif dalam pembimbingan di kelas, begitu pula yang artikel ilmiah juga aktif dalam pembimbingan di kelas, mengupload laporan ke tempat unggah si layar ataupun e-learning dengan batas plagiasi 40%. Karena untuk yang skripsi sendiri, tempat unggahnya ada dua, yang nanti laporan PKP yang ada di yang untuk pembimbingan akan diunggah di sesi 7. Jadi keseluruhan laporan PKP itu diunggah di sesi 7, sedangkan laporan PKP lainnya akan diunggah di tempat unggah laporan di kelas yang lain gitu. Tapi masih di e-learning, kalau yang Tuton, yang Tuweb ataupun TTM itu masih di Silayar gitu. Karena tempat unggahnya berbeda, yang satu itu diperiksa oleh tutor eh, tutor teman-teman yang membimbing dan yang satunya akan diperiksa oleh korektor dengan bobotnya itu 50%, 50% begitu. Dan saat ini untuk PKP yang kemarin mungkin teman-teman mahasiswa MIS itu plagiasinya adalah 40% begitu. Dan banyak yang kemarin itu tidak lulus karena plagiasinya di atas 40%. Dengan syarat lulusannya adalah B. Nah, selanjutnya ada UKT atau ujian komprehensif tertulis. Ini perkuliahannya itu merefleksikan dan memecahkan kasus-kasus pembelajaran yang terjadi dengan skema PTK dengan sesuai dengan keilmuan di program studi. Dengan bobot tutorialnya itu sekitar 60% dan UASnya 40%, dengan kelulusannya itu adalah C untuk yang mengambil UKT, khusus untuk yang reservis begitu. Nah, ini yang selalu ditanyakan teman-teman, Bu, saya kok belum bisa registrasi PKP, belum bisa registrasi UKT, belum bisa registrasi ARIL, kenapa ya? Karena ketiga mata kuliah tersebut adalah mata kuliah TAPS yang TAPS sendiri mensyaratkan beberapa mata kuliah prasyarat sebelum teman-teman itu menempuh TAPS. Mata kuliah prasyaratnya ini ada 7, yaitu yang pertama PTK, yang kedua adalah konsep IPA, ketiga konsep IPS, keempat bahasa dan sastra Indonesia, kelima pendidikan kewarganegaraan, dan aritmatika serta geometri. Jadi konsep 5 bidang ilmu yang ada di SD dengan PTK. Karena untuk PKP dan ARIL itu syarat dengan eh, metode ilmiah dan juga di UKT itu menggunakan PTK untuk penyelesaian kasus-kasusnya. Begitu, baik. Ini slide terakhir saya, sepertinya saya stop share. Selanjutnya mungkin kita akan tanya jawab ya, Pak Sadam. Karena ini pesertanya 32, ini berkurang kayaknya. Baik, Mbak Monik, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sudah secara detail memberikan kita informasi terkait perkuliahan, terkait mata kuliah, program-program di FKIP, juga beberapa program-program di PGSD, juga tadi sempat juga dijabarkan beberapa media sosial yang dimiliki oleh PGSD, terutama em, tadi yang memang sedang kita galakan itu YouTube-nya ya Mbak Monika ya, supaya apa namanya teman-teman mahasiswa juga memiliki informasi tambahan apabila teman-teman mencari informasi-informasi terkait pembelajaran di sekolah dasar. Baik, mungkin karena saat ini waktu pukul 2:50 kalau di wilayah eh, Indonesia bagian Barat, kita akan membuka sesi pertanyaan. Namun untuk ngopi yang pertama ini, kami akan batasi pertanyaannya di sesi ini sebanyak 3 pertanyaan mungkin apabila ada. Kami persilakan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang standby sampai sore hari ini mengikuti jalannya kegiatan ngopi pada hari ini. Untuk bertanya, boleh langsung eh, membuka
apa namanya mikrofonnya ataupun boleh bertanya di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Oh, sepertinya sudah jelas Clear luar ya biasa berarti ya ya. Mamun ya. Benar ya. Ya, Alhamdulillah. Memang tadi alhamdulillah malah berarti. slide-nya sudah 21 slide kalau saya tidak salah hitung tadi memang sudah detail dan mungkin nanti informasi-informasi yang tidak dapat ditanyakan secara langsung pada kegiatan ngopi hari ini bisa juga ditanyakan lewat kolom chat Instagram kita ya, Ibu Munik, ataupun di DM Instagram kita yang nanti kita akan balas secara periodik seperti itu. Oke, Oke, baik. Kalau memang boleh. tidak ada, mohon izin Ibu Monik untuk kami tutup atau kami selesaikan saja. Bagaimana? Iya, ditutup aja. Mungkin udah pada Oke, buka puasa, Mas. iya betul karena memang Udah uh, ngabuburit. bertepatan lagi sesi-sesi jam rawan sebetulnya ya Mbak Mon ya, jam 3 itu. Jadi baiklah, Am, kita akan lanjutkan mungkin. Oh ada tuh pertanyaan tuh. Iya betul, ada foto bersama. Baik kita foto bersama dulu kalau gitu ya. Mohon dibuka mungkin kamera zoom-nya agar kita bisa mengabadikan momen yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini. Yang mau foto siapa, Mas? Boleh dari saya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah ada beberapa peserta yang membuka kameranya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai untuk mengabadikan momennya ya. Siap, satu, dua, tiga, gaya bebas dulu. Sekarang gaya semangat, satu, dua, tiga. Selanjutnya gaya UT, satu, U dan T. U, T. Siap, satu, dua, tiga. Lalu gaya PGSD. Ada nggak sih gaya PGSD? Belum ada ya gaya PGSD. Nanti kita buat dulu ya gaya PGSD. Oh gini, 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 dan gini. PGSD. Wow. Ya, Baik sudah ya, cukup. sudah cukup. Terima kasih banyak Mas Kiki dan terima kasih banyak untuk Ibu Monika Handayani MPD atas pemaparan materinya, juga Bapak dan Ibu dosen pada sore hari ini yang telah bergabung di ngopi pertama kita di semester ini. Dan juga para mahasiswa semua, terima kasih banyak Bapak dan Ibu rekan-rekan yang telah bergabung dan setia sampai akhir acara. Di kesempatan yang sore hari ini juga, semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah atas apa yang telah kita lakukan. Dengan demikian, apabila ada kesalahan, kami selaku program studi PGS di Universitas Terbuka mohon maaf atas segala kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD.